Salam Reporter Lovers, selamat siang. Ini siang ya. Video ini nggak pernah saya bahas sama sekali. Tentang pertanyaan ini pun saya pikir hal sepele sih. Akhirnya ada juga yang bertanya ya, merpati betinanya obesitas atau kegemukan? Mungkin teman-teman di luar sana pernah ya mengalami atau punya betina yang kegemukan. Terus terlambat bertelur katanya. Telat nelor. Berpengaruh atau enggak sih obesitas dengan terlambatnya bertelur pada si merpati betina? Pasti di luar sana ada yang jawab berpengaruh, ada di luar sana yang jawab enggak. Di sini kita jawab di video kali ini. Muter kayak dari sini. Gimana? Balik sampai berapa? Kami kadretis. Oh iya. Ya. Salam Merpati Lovers Indonesia, selamat siang. Terima kasih yang sudah subscribe, yang udah lama gabung, yang baru gabung, yang udah bertanya di kolom komentar, yang udah bantu jawab di kolom komentar. Itu paling utama, terima kasih banyak. Bertanya dengan kalimat yang sopan, tenang aja, aman. Dan apa lagi ya, sesuai pertanyaan yang di opening tadi ya. Pertanyaannya tentang merpati betinanya obesitas. Terus dia mengalami masalah merpati tersebut terlambat bertelur. Jadi sebenarnya kita bahas di sini ya, yang kita pertanyakan di sini sama-sama, merpati betina yang obesitas, yang kegemukan, apakah berpengaruh saat bertelur? Apakah bisa terlambat sih bertelurnya? Apakah bisa macet saat nelor sih gitulah? Kalau merpati betinanya kegemukan. Kalau dipertanyakan ke saya jawab nggak berpengaruh sama sekali. Jadi betina yang kegemukan atau obesitas, kalau memang jadwalnya bertelur, kalau memang organ reproduksinya bagus, ya bagus, tetap aja nelor sesuai jadwal. Tetapi kalau udah kegemukan terus organ reproduksinya terganggu, itu baru bermasalah. Jadi yang namanya merpati betina kegemukan nggak berpengaruh sama organ reproduksinya yang terlambat atau terhambat. Biasanya kalau merpati betina kegemukan ini karena terlalu berlebihan dikasih makan. Ada yang bahkan dikasih makan fur atau pur ya, terlalu berlebihan. Biasanya nggak dioplos segala macamnya gitu loh. Memang ya merpati betina sebagian memang dioplos sama pur, cuman jangan kebanyakan. Nah, pembahasan siang ini tuh, jadi saya jawab di poin pertama, kalau merpati betinanya obesitas, itu nggak berpengaruh sama sekali sama organ reproduksinya atau macet telur. Itu nggak ngaruh. Jadi tolong dipisahkan permasalahannya. Kalau memang kegemukan, organ reproduksi terganggu kalau terus macet, itu beda urusannya. Jadi untuk teman kita ini yang bertanya, tenang aja, merpati betinanya boleh aja gemuk. Jadi kalau kekhawatirannya ini karena kegemukan, itu enggak. Jadi merpati betina yang macet telurnya bukan karena kegemukan, tetapi karena organ reproduksinya yang terganggu. Entah itu karena dia kurang fit, atau dulunya pernah sakit parah, atau sistem ngasinnya yang kurang. Itu banyak faktor. Jadi tolong dipahamin deh. Atau kadang ada beberapa tingkat stres yang tinggi, atau ada lagi karena baru ganti jodoh, jantannya diganti. Ada, itu banyak kejadian. Memang orang nganggap sepele, tapi sebagian orang itu nggak terlalu memperhatikan, tetapi saya benar-benar memperhatikan hal itu. Jadi tolong diperhatikan kondisinya. Kalau memang dia jawab dulunya rutin nelor sebelum terlalu kegemukan, nah gini, merpati yang kegemukan betina biasanya bulunya lebat. Percaya deh, bulu halusnya itu tambah tebal, tambah lebat. Jadi tolong diperiksa bulu di bagian duburnya, terlalu tebal atau enggak. Kalau terlalu tebal, tolong digunting. Ingat, digunting aja, jangan dicabut.
digunting bagian duburnya aja, bulu di bagian dubur yang menutupi lubang duburnya itu tolong digunting, jangan dicabut, karena kalau dicabut cepet numbuh lagi. Itu yang berpengaruh saat si jantannya nanti ngawin. Intinya nggak kena karena ketutupan bulu yang terlalu tebal. Kalau nggak percaya buktiin, coba ambil betina yang terlalu kegemukan atau obesitas, coba perhatiin, pegang, lihat lubang bagian duburnya, pasti positif tebel, banyak bulu halusnya di bagian duburnya. Itu yang jadi masalah sih sebetulnya. Makanya jangan kaget kalau merpati betina yang ukuran badannya standar itu nggak terlalu tebel bulu pada nggak terlalu tebel bulu pada bagian duburnya. Jadi saran saya untuk teman kita ini, tolong digunting aja, jangan dicabut, kasihan, sakit juga. Tolong digunting aja, perhatiin dulu baru digunting. Nah, jadi kalau memang kasih makan ya, kasih makannya saran saya boleh pakai pur, tapi dioplos, nggak pur semua. Jagung, beras merah, pur. Gitu. Tenang aja, merpati betina kegemukan itu nggak ada masalah. Paling nggak enak saat dipegang. Saat kita mau ngelepek, saat kita mau geber itu paling nggak enak saat dipegang aja sih. Itu sih kalau pengalaman saya. Nah, kalau memang macet bukan karena apa-apa gitulah ya. Macet bukan karena kegemukan atau obesitas. Ya seperti saran saya yang biasa. Jurus andalan saya kalau merpati betina yang kayak gitu, ya udah telur keong emas. Nggak jauh-jauh. Bahkan saya stok di kulkas loh. Ada. Sengaja saya stok di kulkas. Sewaktu-waktu nanti ada betina yang macet, rutin kita kasih, dijamin. Pasti rutin lagi nanti nelornya. Ingat, itu nggak ada unsur negatifnya sama sekali, nggak bikin merpati betina mokat, nggak akan. Justru organ reproduksinya nambah bagus. Jadi intinya kesimpulan video siang ini ya, pertanyaan teman kita yang merpatinya obesitas, terus organ reproduksinya atau terlambat bertelur, terganggu. Ingat jawabannya, merpati betina yang obesitas itu nggak ada masalah sama organ reproduksinya. Kalau memang dia macet nelor, tolong diperhatikan kondisinya, entah karena stres, kurang fit, atau pernah sakit parah, kurang ngasin, segala macam banyak, entah jantannya diganti, itu juga termasuk betina yang bisa stres. Itu yang saya sarankan, tolong diperhatikan. Nah, di sini juga udah saya pesankan, kalau memang nggak ada masalah apa-apa terus dia macet telur, yaitu selalu di kolom komentar di video-video yang lalu juga selalu saya sarankan pemberian telur keong emas itu harus. Kalau memang betinanya macet telur, bahkan kalau yang nggak macet telur juga nggak apa-apa, biar organ reproduksinya subur aja sebetulnya. Itu tujuannya. Kalau memang susah nyari telur keong emas, saya juga nggak tahu deh, karena selama ini kalau untuk obat tradisionalnya yaitu, tetapi kalau untuk yang kimianya saya ada, cuman harganya lumayan mahal. Setahu saya sih ya, yang dulu aja harganya sebotol itu sekitar 350 sampai 400 ribu. Itu ada tuh. Nanti saya bocorin deh kalau memang ada teman-teman yang memang butuh, bisa pesan di online. Kemungkinan entah ada entah enggak ya di online ya, karena saya biasanya pesan sama pelanggan juga, nggak ini ya, nggak via online shop gitu, nggak, biasanya nggak ada, cuman mungkin sekarang ada. Nanti saya bocorin kalau memang teman-teman penasaran. Saya rasa cukup ya video kali ini. Kalau kurang jelas silahkan di kolom komentar. Inti dan poinnya sudah saya jelaskan. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.